te hagas el boludo. Llená todo este maletín. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik. Oke? Amin. Sedikit spoiler di awal ya Brad, film yang akan kita bahas ini sama percis dengan film yang udah kita bahas, yaitu The Heist of Century. Jika kalian belum nonton bisa klik di atas ini ya. Tapi bedanya film Bank Robbers The Last Great Heist akan menceritakan perampokan tersebut dengan seksama. Jadi intinya ini kisah nyata, ditambah lagi pemeran atau karakter asli akan bermunculan dan masing-masing dari mereka akan menceritakan kisah mereka. Wah, ini seru banget loh, pokoknya jangan dilewatin ya. Oke, skuy, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama cara serentak. Oke, 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun, mantap. Time I'ma live up, head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough time. Moralitas adalah perilaku yang dinilai masyarakat, sementara etika adalah perilaku yang dinilai oleh hati nuranimu. Semua itu tergantung di mana dan kapan mereka dilahirkan, menarik batasan antara yang baik dan yang buruk. Tapi hal yang paling gila adalah saat kau mendekati batasan tersebut. Ya, berikut merupakan sebuah ulasan dari Fernando setelah melakukan aksi perampokannya di Banco Rio atau Bank Rio. Cajas de seguridad, unos 25 millones de dólares. Sabe que abajo están las cajas de seguridad. Máxima atención también se vive en San Isidro. Pada masa itu, para polisi beserta masyarakat digegerkan dengan aksi kelompok Fernando yang merampok bank dengan membawa senjata. Situasi menjadi semakin menegangkan saat para perampok itu melakukan penyanderaan, hingga beberapa pasukan khusus diterjunkan hanya untuk membasmi mereka. Dan inilah Bank Robbers The Last Great Heist. Kelompok Fernando menjara 143 kotak deposit yang bernilai 96 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Setelah berhasil tertangkap, masing-masing dari mereka punya cerita menarik dan hebat yang dibagikan dalam sel tahanan. Dimulai dari Fernando, seorang seniman sekaligus guru bela diri ini memulai karirnya sebelum 2003, menjadikan pria itu pria paling bahagia pada masanya. Apalagi Fernando gemar sekali menghisap ganja dan membudidayakannya. Gak ada kata lelah dalam benak pikiran Fernando kalau pria itu lagi melakukan aktivitasnya, mau itu siang, malam, ataupun pagi. Fernando yang anti malas terus melakukan pekerjaannya, hingga di suatu hari Fernando yang bosan dengan kesehariannya memutuskan untuk merampok bank. Meski dirinya belum pernah merampok, Fernando berusaha memikirkan cara bagaimana melakukan aksi perampokan. Fernando sekilas sempat membayangkan seperti di film-film kalau dirinya melakukan sebuah aksi perampokan, dan karena Fernando tinggal di wilayah Acasuso, Fernando memutuskan untuk melakukan aksi perampokan terhadap Banco Rio alias Bank Rio. Scene pun berpindah pada rekan Fernando yang gak lain adalah Mario aka Luis Mario sang aktor. Pada kesempatan itulah Mario menjelaskan kalau sebenarnya kejahatan sebelumnya yang pernah dilakukan Mario bukanlah merampok, melainkan melakukan aksi pencurian seperti perhiasan, kunci, dan lukisan atau barang seni lainnya.
Selanjutnya kita dialihkan pada seorang pria tua yang gak lain adalah Alberto bernama asli Beto de la Torre yang dikenal dengan sebutan El Hampon atau Sang Preman. Ternyata semasa remajanya Beto sering melakukan penyerangan dan aksi pencurian terhadap beberapa mobil hingga membunuh seseorang. Seperti di film-film, Fernando udah tahu bagaimana sistem bank bekerja, yang dimana saat alarm darurat ditekan, para polisi akan muncul mengepung para perampok dari luar. Untuk menanggulangi semua itu, Fernando memutuskan untuk merampok bank saat bank itu tutup, gak lain dengan cara melubangi area bawah dari bank tersebut. Atas hal itulah Fernando pun menghampiri rekannya yang adalah Sebastian yang dipanggil sebagai teknisi. Yah, pantas aja Sebastian mahir dalam membuat beberapa alat karena dia mengenyam pendidikan di sekolah teknisi listrik. Sebastian bisa kenal dengan Fernando karena mereka satu sekolah dan Fernando 1 tahun lebih tua dari Sebastian. Meski Sebastian belum pernah melakukan aksi perampokan, tapi kali ini Sebastian mau bergabung dengan Fernando untuk merampok bank karena keluarga Sebastian selalu menderita karena bank. Ya intinya mah keluarga Sebastian selalu ditagih terus oleh bank, hingga Sebastian punya pikiran walau mencuri itu buruk, tapi merampok bank yang merugikan banyak orang itu menurut Sebastian tidaklah buruk. Agar aksinya semakin sempurna, Fernando menyewa sebuah bangunan 4 blok dari Banco Rio untuk membuat sebuah terowongan. Tapi itu semua tidaklah mudah karena bagaimana coba jika runtuh dan menimpa mereka? Ditambah lagi Fernando belum pernah menggali tanah selain untuk menanam sayur. Demi memastikan apakah tanah yang akan mereka lalui bisa runtuh atau tidak, Fernando nekat menghampiri para pekerja jalan di sana dan mengaku sebagai mahasiswa. Dia menanyakan apakah tanah yang ada di bawah kaki mereka bisa runtuh, dan para pekerja yang gak mencurigai Fernando pun menjawab kalau mereka membuat terowongan, semakin dalam terowongan yang mereka buat, maka semakin kuat tanahnya. Sí, hay 2 momentos en el día en que la marea está baja. Fernando yang sadar kalau ada sensor gerak juga dalam ruangan kotak deposit membuat Fernando berbulan-bulan mencari tahu cara kerja dari sensor itu. Sampai seperti yang kita tahu, Fernando membuat berbagai rancangan pakaian busana agar gak terdeteksi oleh sensor. El sensor no detecta La temperatura del cuerpo. y no se dispara la alarma. Pero vos decís que tenemos que entrar. Fernando sempat putus asa karena sepertinya semua yang dia kerjakan sia-sia dan kelompoknya pasti akan tertangkap juga. Saat Fernando melepaskan semua beban yang ada di kepalanya, secara mengejutkan ide baru pun muncul, di mana pada pukul 3 dini hari Fernando pergi mencari warung internet alias warnet yang masih buka untuk mengecek apakah ide yang dia dapatkan ini udah pernah ada atau tidak. Ide dari Fernando ini sebenarnya sangat sederhana, di mana dia mencampurkan 2 metode, yakni saat bank tutup dan saat bank buka. Kelompoknya masuk menunggu para polisi mengepung mereka semua dan memakai terowongan tersebut untuk kabur. Karena belum ada yang menggunakan cara tersebut, kemungkinan sukses dalam menjalankan aksi perampokannya itu sangat besar. Cada 10 metros que iban al otro día, observé unos círculos que dejaba la obra sobre la calle. Fernando mengecek terlebih dulu ujung saluran dari solokan yang berada tepat di bawah Banco Rio. Kemudian Fernando masuk ke dalam terowongan tersebut dan menelusuri sembari mencari apakah ada celah lain dalam terowongan itu.
Akhirnya Fernando menyebut aksi yang akan kelompoknya jalankan saat ini dengan sebutan Project Donatello, diambil dari kata kura-kura ninja yang hidup dalam terowongan atau pipa pembuangan yang merupakan ahli seni bela diri. Wah, ada-ada aja. Untuk mengukur di manakah letak bank itu secara pasti, seperti di film The Heist of the Century, pria itu menggunakan meteran untuk memastikan letak dari terowongan tersebut. Kemudian Fernando dan Sebastian mengerjakan semua tahapan pertama ini hanya diterangi oleh sebuah lampu damar untuk membuat sebuah lubang. Tapi ternyata hal itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama. Después ya nos dimos cuenta que ya no había más plata. Le hicimos Fernando y yo. Dirasa akan lama, jadi mereka membawa generator 220 volt dan memakai bor elektropneumatik sampai mereka sadar kalau mereka berdua kini udah gak punya uang. Jadi mereka membutuhkan seseorang yang secara finansial maupun manual, dan ya, mereka merekrut seorang pria bernama Doc atau yang kita kenal dengan nama De Bauza. Doc, Fernando, Sebastian, Mario, dan Beto sempat berkumpul dan membuat sebuah rencana agar aksi mereka berjalan dengan sempurna. Karena lubang yang mereka gali belum jadi Fernando meminta Mario agar memeriksa terowongan. Sejak saat itu, hari demi hari mereka melakukan aksi pengeboran tanpa diketahui siapapun, pergi pagi, pulang pagi, kayak lagu Armada. Untungnya kelompok itu gak ruwet, kalau ada masalah mereka selesaikan dengan bersama-sama. Hingga di suatu hari, Fernando yang lagi menggali lubang tiba-tiba menghantam tembok yang berbeda. Menurut perhitungan Fernando, itu adalah tembok bank, dan jika benar, di balik tembok itu merupakan ruang berangkas. Yo tenía 24/7 para esto y los demás. Agar membuka kotak deposit bisa cepat, Sebastian membuat sebuah alat pembuka kotak deposit yang bisa membuka kotak itu hanya dalam waktu 7 detik aja. Untuk pelarian mereka, Fernando menemukan sebuah lubang dari terowongan yang mengarah ke jalan raya. Meski pada awalnya Fernando berniat untuk melarikan diri lewat ujung terowongan. Karena berjalan melalui terowongan dengan membawa uang hasil pencurian atau perampokan mereka sangatlah susah, kelompok Fernando memutuskan menggunakan sebuah perahu agar mereka bisa dengan mudah dan cepat melarikan diri nanti. Informasi yang gak stabil juga membuat Fernando and the Gang membuat sebuah bendungan agar jalur yang mereka lalui gak ambrol saat mereka membawa hasil rampokan dengan perahu. Porque cuando se enteren que tuvimos un dique y gomones. Setelah itu Beto membeli sebuah mobil van dan memodifikasinya agar bisa menjadi akses atau jalur akhir pelarian mereka nanti. Memotong sebagian sasis van itu agar hasil curian atau rampokan yang mereka angkut bisa masuk ke dalam mobil tanpa ketahuan. Tapi sayangnya saat mereka lagi memodifikasi van itu, istri Beto yaitu Turka bernama asli Alicia mengetahui perbuatan mereka. Dirasa Alicia gak akan membocorkan aksi mereka, kelompok Fernando pun kemudian mencari seorang sopir yang mau bergabung. Yap, Julian, si pengacara palsu yang di film The Heist of the Century dikenal dengan nama Marciano, dan kawannya yaitu El Nene yang baru kita kenal saat ini. Mereka berdua direkrut oleh kelompok Fernando untuk menjalankan aksi perampokan. Pada tanggal 13 Januari 2006 itulah aksi perampokan di mana Fernando and the Gang yang sebenarnya dimulai. Pertama-tama Sebastian menyusuri terowongan untuk memastikan semuanya dalam kondisi baik. Setelah itu dia mulai memasuki terowongan hingga menunggu aba-aba dari kelompoknya.
Kemudian Doc dan Beto mulai memasuki bank, sementara Julian mulai memarkirkan mobilnya menunggu semua teman-temannya. Setelah semua kelompoknya berada di posisi mereka masing-masing, Fernando pun mulai memasuki bank melakukan aksi perampokan. Setelah melumpuhkan si penjaga, Fernando bersama kelompoknya pun melancarkan aksi selanjutnya. Karena si penjaga telah terlebih dulu membunyikan alarm bank, mau gak mau mereka harus secepatnya melakukan aksi perampokan agar para polisi gak menggagalkan aksi mereka. Satu, dua, tiga kamera pengawas udah mereka rusak dan kini bagian Sebastian muncul dari balik tembok bank saat kelompoknya menunjukkan pada polisi kalau mereka membawa senjata. Para polisi yang sadar akan hal itu pun tentu gak gegabah untuk memasuki bank, apalagi saat melihat kalau para perampok menyandra beberapa orang. Setelah membawa alat yang mereka siapkan, Fernando dan Sebastian langsung membobol satu persatu kotak deposit dan mengumpulkan isi di dalamnya. Sebelum melancarkan aksi itu, Fernando memberi aba-aba pada gengnya agar mulai menghitung waktu. Gak lama kemudian mendengar suara gersak-gersuk dari atap. Doc yang yakin kalau itu semua adalah para polisi yang akan mengepung mereka sangat ketar-ketir. Di tengah situasi was-wasnya itu, Mario dihubungi langsung oleh negosiator yang bernama Miguel dari ponsel penjaga yang Mario bawa. Miguel mengajaknya untuk bernegosiasi dan mendengar ajakan itu, tentu Mario langsung melakukan tugasnya berpura-pura layaknya seperti seorang penjahat profesional. Dengan sebuah ancaman jika Miguel gak segera menarik mundur pasukannya yang ada di atap bank, Mario akan membunuh semua sandera. Miguel yang gak mau mengambil resiko pun akhirnya menuruti arahan dari Mario, memerintahkan pasukannya agar mundur. Berita aksi perampokan Bank Corio atau Bank Rio pun mulai tersebar luas ke berbagai media di mana para polisi dibuat ketar-ketir sebab para perampok bersenjata. Saking hebatnya dan terorganisirnya, kelompok Fernando membuat Miguel pusing bagaimana cara menghentikan mereka. Kemudian Mario menghubunginya sembari berkata kalau dia berjanji akan membebaskan para sandera satu persatu. Tapi semua itu kalau Miguel mau mengikuti keinginannya dan memanggil seorang jaksa sebagai pembelaan. Sementara itu terlihat dengan jelas Fernando dan juga Sebastian gak terasa udah berhasil membobol sebagian kotak deposit. Kotak demi kotak berhasil Fernando bersama kelompoknya bobol dan betapa terkejutnya mereka melihat kalau hasil dari sebagian yang mereka dapatkan udah sangat banyak. Tapi mereka gak tahu kalau di luar bank udah banyak sekali pihak berwajib yang siap untuk menyergap mereka. Pukul 14.17 terdapat seorang sandera yang ingin buang air terus-terusan yang membuat Mario kesal dan terpaksa membiarkan sandera itu keluar dari bank. Melihat seorang sandera berhasil keluar, Miguel pun berusaha menanyai pria itu meskipun dia malah soak dan kencing di celana. Setelah itu melihat ibu-ibu hamil ada di sana, Mario yang kasihan pun memutuskan membiarkan wanita itu pergi. Tranquila, vamos. Yes, Mario kembali menghubungi Miguel menceritakan kalau dia pasti menaati janjinya asal Miguel mau bekerja sama. Tanpa sepengetahuan Mario, diam-diam Miguel udah mengutus seorang sniper untuk menembaknya. Tapi alangkah terkejutnya mereka saat Mario berpindah dari tempat duduknya yang seakan-akan tahu rencana yang akan mereka lakukan. Hay algo raro.
Ternyata sebelumnya Fernando memberitahukan kelompoknya kalau para polisi udah mengutus penembak jitu yang akan menembak satu persatu dari mereka. Karena hal itulah Mario yang udah tahu kalau ada orang yang akan menembaknya sengaja berpindah dari tempat duduknya. Singkat cerita, karena alat yang mereka gunakan rusak, Mario dihubungi oleh Miguel yang sebelumnya udah mengikuti instruksi dari Mario agar menghubungi seorang jaksa yang Mario mau. Telepon pun disambungkan dan ternyata diangkat oleh Doc. Gak lama dari itu, saat alat mereka kembali berfungsi, Mario dan juga Doc sengaja memperlambat waktu hingga aksi mereka akan selesai. 30 menit kemudian lagi dan lagi alat yang digunakan Sebastian kembali mati karena mereka cukup menggeber alat itu. Karena waktu mereka tinggal 5 menit lagi, Mario berimprovisasi menyuruh Miguel memberikannya 5 box pizza. Setelah itu Fernando pun memerintahkan kelompoknya untuk melancarkan rencana selanjutnya. Fernando dan kelompoknya pun mulai berbondong-bondong mengangkut semua hasil rampokan mereka, memasukkannya ke dalam lubang yang telah mereka buat. Setelah semua hasil rampokan mereka pindahkan, kini giliran Mario yang menyuruh para sandera diam di tempat karena Mario diam-diam kabur melarikan diri menghampiri Fernando. Sebelum mereka pergi, Fernando menaruh semua senjata kelompoknya ditinggalkan dekat berangkas. Sesaat kemudian, saat para polisi udah mulai memasuki bank, mereka terkejut karena para perampok udah gak ada dalam bank itu. Wow! Ya fue. Vamos con los remos. Di sisi lain, kelompok Fernando udah berada di atas perahu dengan membawa semua hasil rampokan mereka. Seperti yang kita tahu, mereka semua mengangkut satu persatu hasil rampokannya ke atas lubang yang mengarah ke dalam mobil van. Para polisi yang menemukan selembaran kertas dengan bertuliskan yang dalam bahasa Indonesia yaitu di lingkungan orang kaya tanpa senjata atau dendam yang ditinggalkan oleh para perampok baru menyadari kalau para perampok itu menggunakan senjata palsu sebab saat senjata mereka dicek ternyata gak ada satupun dari senjata itu yang asli. Telatnya para polisi baru tahu kalau para perampok kabur melalui jalur terowongan yang telah mereka buat sebelumnya. Alhasil saat para polisi mulai menelusuri terowongan tersebut, mereka gak berhasil menangkap para perampok. Cerdas. Beberapa waktu kemudian dengan hasil yang mereka dapat, Fernando and the gang begitu takjub karena mereka bisa mendapatkan harta sebanyak itu. Masing-masing dari mereka pun mulai mengambil bagiannya dan menggunakan harta rampokan mereka untuk kepentingan pribadi. Terlihat kini Fernando yang doyan traveling lagi terbaring di tendanya sembari menonton siaran televisi yang menayangkan berita perampokan Bank Rio. Sedangkan Mario kini bersantai di bak mandi sembari menatapi cincin berlian yang dia dapat. Dan di waktu yang sama Beto membeli sebuah mobil mewah untuk menghadiahi istrinya. It's gonna be so easy. Doc berniat menyimpan semua uangnya itu untuk membangun gereja bernuansa klasik mewah, sedangkan Sebastian menggunakan sebagian uangnya untuk menghibur anak dan istrinya. Atas jeripayah mereka selama ini, Fernando and the gang pun intinya menikmati semua harta rampokan mereka. Gak lupa mereka juga membakar mobil van yang sebelumnya mereka pakai untuk melancarkan aksi.
Hingga di suatu hari secara mengejutkan, Beto yang pulang dan bermesraan dengan salah seorang wanita penghibur dipergoki oleh Alicia yang tentu sangat marah atas tindakan suaminya itu yang udah kelewat batas. Dengan penuh rasa kecewa, Alicia pun mentalak Beto dan melaporkan tindakan suaminya yang baru-baru ini telah merampok Bang Koryo alias Bang Rio. Wah! Dengan informasi yang didapat, polisi segera menangkap Beto dan menyita semua hasil rampokannya yang dia simpan di atap rumah. Mendengar berita tertangkapnya Beto, Fernando pun seketika pergi keluar kota untuk menikmati alam bebas. Sementara itu, para polisi kini udah mulai menangkap satu persatu dari kelompok Fernando setelah Beto, Sebastian, Mario, dan sebagiannya lagi mulai tertangkap. Karena ya semua ini atas kebodohan Beto dan Alicia yang melaporkan tindakan mereka semua. Dalam perjalanan, Miguel mendapat informasi dari anak buahnya kalau dokter paksa mereka lumpuhkan karena dia menyandra istrinya. Kini Mario yang udah berada di kantor polisi dihampiri oleh anaknya yang bernama Lu yang telah berbicara dengan pengacara. Di sanalah Mario berkata rasa penyesalannya yang telah berbuat kriminal. Karena semua itu Mario lakukan demi bisa membahagiakan putri tercintanya. Sebelum berpisah dengan anaknya itu, Mario berkata kalau dia sangat mencintai Lu sampai kapanpun. Nah, ada sebuah fakta baru. Sebenarnya Alicia melaporkan Beto bukan karena masalah perempuan, melainkan suatu hari saat Beto pulang ke rumah, dia mendapati kalau hasil rampokannya berkurang drastis dipakai oleh Alicia membeli beberapa tas mewah yang satu tasnya bernilai $300.000 atau sekitar 4,7 miliar rupiah. Wah gila sih, hari berikutnya Beto menaruh beberapa uang pounds di laci dan keesokan harinya uang itu udah hilang. Sejak saat itu pertikaian pun dimulai karena Alicia yang gak mengakui kesalahannya, Beto memutuskan untuk meninggalkan rumah. Oh, si Alicia ternyata racunnya. Hadeh, piye tombok? Bukannya sadar, Alicia malah pergi ke kantor polisi menceritakan semuanya kalau Beto bersama teman-temannya adalah pelaku di balik aksi perampokan Bang Koryo. Para polisi pun gak langsung percaya, mencoba untuk menelaah laporan tersebut lebih dalam. Dan benar aja, bukan karena berselingkuh atau apa, Alicia melaporkan Beto karena hanya menurutnya Beto udah keterlaluan dan juga pelit. Yah, padahal mah kurang gimana coba si Beto? Aduh! Beto terlebih dulu ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan hasil rampokan yang masih dia pegang senilai kurang lebih $900.000 atau sekitar 14 miliar rupiah ditambah 30.000 euro dan 80.000 peso. Wah, hitung sendiri aja ya Brad, itu baru Beto doang, belum yang lain loh. Setelah Beto, para polisi kemudian melakukan penggerbegan lain ke berbagai wilayah hingga negara untuk menangkap kelompok Beto. Setelah semuanya tertangkap seperti yang kita ketahui, yang terakhir adalah Fernando yang lagi berada di alam bebas. Buenas. ¿Qué anda haciendo por acá? Dalam persidangan tahun 2010, Beto Fernando bersama kelompoknya dijatuhi hukuman penjara selama 15, 14, 10, 9 tahun. Itu tergantung aksi dan tugas mereka, ditambah mereka semua memakai senjata palsu meski sang penjaga bank meyakinkan para polisi kalau para perampok itu menggunakan senjata asli. Meski keputusan hakim seperti itu, Fernando bersama kelompoknya melakukan aju banding dan hasilnya di luar dugaan karena masing-masing dari mereka ada yang mendapat hanya 2 tahun aja, 1,5 tahun, hingga kurang lebih 20 bulan aja menjalani proses hukuman.
Setelah bebas, Sebastian yang dulu mendapat julukan si mekanik handal berubah menjadi si perampok handal. Sebastian sempat berpikir apakah aksinya dulu itu benar atau tidak karena Sebastian hanya ingin merampok sebuah bank yang menyebabkan kesengsaraan pada masyarakat, terutama keluarganya. Let's make all the stops along the way. Sementara Mario kini menjalani hidup tentram dan damai sembari memperjualbelikan aksesoris emas dan perak dengan 25.000 pengikut Twitter dan Facebook yang terus bertambah. Itu semua karena orang-orang sangat simpati kepadanya karena apa yang dilakukan Mario hanya untuk mensejahterakan putrinya. Selain dari dua orang itu, kehidupan Fernando juga lebih baik di mana pria itu kini lebih memilih untuk melakukan aktivitasnya kembali seperti biasa sebagai seorang seniman. Untuk mengisi waktu luang, Fernando juga kembali membuka sasana bela diri hingga pada akhirnya mereka dipanggil oleh Netflix untuk dibuatkan film dokumenter. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, sekarang yang kalian nanti-nanti nih, waktunya kita apa? Tisam, titip salam. Oke, tisam yang pertama datang dari Dimi Muhammad 5332. Mantap, durasi filmnya kali ini sangat puas. Sering-sering bang upload konten dengan durasi panjang kayak gini. Siap bradku, walaupun saya agak gempor, titip salam dong buat kawanku Izai di Banjarmasin. Kurang-kurangin sewa cewek di hotel. Waduh, bahaya ini mah. Izai, udah stop ya, jangan gitu-gituan terus, oke? Selanjutnya datang dari Hey Tayo 8125. Titip salam bang buat Cahya Amel, semoga sehat selalu. Aduh, siap bradku. Selanjutnya datang dari Kevin Jul B4L atau B4L nih. Malam ini gua mau tisam buat mantan gua di Bali. Tegas, semoga aja dia baik-baik aja di sana. Jujur aja gua masih belum bisa move on dari dia. Wah. Dan selanjutnya datang dari Maudiah Permata Intan. Tisam buat suami yang ada di sampingku. Pasti kalian pada iri ya kan? Makanya cepet-cepet nikah bagi yang udah mampu, oke? Daripada kalian berdosa terus ya kan pacaran. Oke, segitu aja dulu tisam hari ini. Besok kita lanjut lagi. Buat kalian yang mau tisam-tisam pada orang tersayang, pada keluarga, pada pacar, pada temen, atau mungkin pada musuh kalian. Jangan ya, hidup mah jangan punya musuh. Kita perbanyak teman dan kurangi musuh ya. Silahkan ketik aja di kolom komentar ya bradku. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.